Teman-teman, saat teduh kitab Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai dengan 31, edisi yang ke-8 ini kita melihat akhirnya Musa taat. Tuhan menolongnya mengatasi keraguan, Tuhan meneguhkan panggilannya dengan tanda mujizat. Tuhan menjawab semua dalih yang dia berikan, dan Musa akhirnya bersedia untuk kembali ke Mesir. Ya, ketaatan tidak pernah mudah. Ketaatan adalah sesuatu yang mahal. Ada harga yang harus dibayar dan itu sama sekali tidak murah. Musa harus meninggalkan kehidupan tenangnya di Midian. Dia lari dari Mesir karena Firaun ingin mencabut nyawanya. Tetapi setelah 40 tahun kehidupan tenangnya di Midian, Tuhan memintanya untuk kembali ke Mesir dan Musa taat. Nah, ada pelajaran penting jika Tuhan memanggil kita untuk sebuah pekerjaan yang besar seperti Musa ini. Yang pertama, restu orang tua dan dukungan keluarga sangatlah penting. Ayat 18 berkata, lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro, serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Ya, Musa meminta restu Yitro. Dia tidak menceritakan semua. Dia tidak menceritakan bahwa dia baru saja melihat semak belukar yang menyala-nyala tetapi tidak terbakar. Dia tidak bercerita bahwa Tuhan telah menampakkan diri kepadanya dan mengutusnya supaya dia kembali ke Mesir untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Musa ingin kepergiannya ke Mesir mendapatkan restu dari mertuanya dan dia mendapatkannya. Restu orang tua dan dukungan keluarga sangatlah penting. Memang Musa tidak menceritakan, Tuhanlah yang memintanya kembali ke Mesir. Pada waktunya nanti, pastilah Yitro akan memahaminya. Tetapi cukuplah bagi kita untuk menangkap pesannya, bahwa restu orang tua adalah sangat penting. Dukungan keluarga sangatlah penting. Tuhan tidak menjanjikan kemudahan untuk apa yang Musa akan lakukan. Tuhan memperingatkan bahwa Firaun akan mengeraskan hatinya sekalipun Musa menunjukkan tanda mukjizat di depannya. Itu akan menjadi sebuah pertarungan yang sangat keras, akan ada banyak intimidasi, konfrontasi pasti tidak akan terhindarkan. Seperti yang dijelaskan di dalam ayat 22 dan 23, Tuhan berfirman, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tapi jika engkau menolak untuk membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Tuhan membawa Musa ke medan peperangan rohani, itu sebabnya restu orang tua penting. Dukungan keluarga sangat penting. Jangan pergi tanpa restu orang tua, jangan ke medan laga tanpa dukungan keluarga. Itu akan membuat kita kuat untuk bertahan di saat-saat sulit kita. Itu akan menjadi motivasi bagi kita untuk tidak menyerah saat semuanya sepertinya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Itu akan menjadi tekad bagi kita untuk memenangkan setiap peperangan. Jadi dapatkan restu orang tua dan dukungan keluarga. Tetapi di ayat yang ke-24 sampai 26 ada sebuah insiden. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sifora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa. Pengantin darah, kata Sifora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Ya, ada sesuatu yang lupa. Musa belum menyunat kedua anak lelakinya.
Dia melupakan perjanjian Tuhan, perjanjian yang Tuhan ikrarkan dengan Abraham dan keturunannya. Dalam Kejadian pasal 17 ayat 24 Tuhan berfirman, "Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Dia telah mengingkari perjanjianku." Nah, mengapa Tuhan begitu keras tentang sunat? Dunia yang indah ini bukan hanya Tuhan dan umatnya yang ada di dalamnya. Ada iblis juga, ada kejahatan, ada dosa, dan ada penghukuman Allah. Dunia adalah medan peperangan rohani yang terbuka bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan Tuhan menjadikan sunat sebagai tanda perjanjian bahwa umatnya, umat pilihan Tuhan, ada di dalam barisan Tuhan yang akan memenangkan peperangan dan tidak akan dihukum. Jadi Sipora dengan secepat mungkin menyunat kedua anak lelakinya dan selamatlah mereka. Dunia kita juga sama. Bukan hanya Tuhan dan kita yang menjadi penghuninya. Kita juga memiliki perjanjian keselamatan bahwa mereka yang percaya kepada nama Yesus yang telah mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa manusia adalah mereka yang diselamatkan, yang diampuni dosanya, yang ditebus, dan yang dijadikan benar karena imannya. Dan untuk itu ada tanda perjanjian, yaitu baptisan dan perjamuan Tuhan. Baptisan adalah pernyataan iman bahwa kita telah turut mati bersama-sama dengan Kristus, dan sama seperti Kristus dibangkitkan, kita dibangkitkan di dalam hidup yang baru. Sedangkan perjamuan Tuhan adalah kesaksian iman kita bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita. Restu orang tua penting, dukungan keluarga penting, lalu ini yang sangat penting. Yang kedua, pastikan posisi imanmu bahwa engkau sudah diselamatkan. Engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Yang ketiga, jangan buang waktu dan energimu untuk sesuatu yang tidak perlu. Musa tidak membuang waktu lagi. Dia segera bertemu dengan Harun, menceritakan semuanya, dan kemudian mereka ke Mesir, mengumpulkan tua-tua Israel, dan Harun menceritakan semua yang Tuhan katakan kepada Musa. Ayat 31 berkata, "Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah." Nah, perhatikan ini, sebab ini adalah pelajaran pentingnya. Kebebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir adalah secepat mereka merespon panggilan Tuhan. Kebebasan bangsa Israel dari penderitaan dan juga kesengsaraan akibat perbudakan itu adalah secepat mereka percaya kepada berita pembebasan yang disampaikan Harun dan Musa. Kebebasan bangsa Israel untuk menuju tanah perjanjian, secepat mereka patuh kepada Tuhan, secepat mereka percaya, secepat mereka bertobat, secepat mereka kembali kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Musa sudah membuang-buang waktu selama 40 tahun dia di Midian. Musa sudah membuang-buang waktu dengan keraguannya dan dengan semua dalih yang dia berikan kepada Tuhan. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan imannya kembali, Musa tancap gas. Musa tidak mau membuang-buang waktu lagi. Nah, jangan buang-buang waktu dan energimu untuk sesuatu yang tidak perlu. Imani Tuhan sebagaimana dia harus dipercayai. Taati Tuhan sebagaimana dia harus ditaati. Saya akan simpulkan kembali pelajaran dari kisah ini. Yang pertama, ketaatan itu mahal. Karena itu jangan kacaukan dengan semua hal yang dapat menjadi masalah dan halangan bagi perjuangan kita. Dapatkan restu orang tua, milikilah dukungan keluarga, pastikan bahwa kita sudah memiliki juru selamat di dalam Yesus Kristus. Lalu bergeraklah cepat dan juga tepat. Keberhasilanmu secepat kita merespon Tuhan dengan iman.
Lalu yang kedua, inspirasi dan motivasi. Saya mau katakan begini, disertai Tuhan tidak akan membuat hidup kita sepi dari tantangan dan ujian. Tetapi tetaplah terus melangkah, karena ketaatan dan keberanian kita akan menjadi ketaatan dan keberanian dari orang-orang yang ada di dalam pelayanan kita. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.